Matahari pagi menyinari hamparan sawah desa Rejosari, sebuah desa kecil di Jawa Timur yang jauh dari keramaian kota. Di ujung desa, berdirilah rumah rakyat berdinding bambu milik seorang gadis muda bernama Maya. Usianya baru 22 tahun, namun wajahnya menyimpan lelah kehidupan yang terlalu tua untuk dirinya. Ayahnya lumpuh akibat stroke, ibunya telah lama tiada, dan satu-satunya adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap hari, Maya bekerja serabutan, mulai dari menjadi buruh panen hingga mencuci pakaian tetangga. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Utang pada rentenir terus menumpuk dan rumah mereka nyaris roboh diterpa angin. Suatu malam, saat hujan turun deras, Maya duduk di depan tungku dapur sambil memandangi wajah ayahnya yang pucat. Ia menatap langit-langit rumah yang berlubang dan berkata pelan, "Aku harus pergi, Pak. Kalau tetap di sini, kita semua bisa mati kelaparan." Ayahnya hanya bisa menggenggam tangan Maya lemah, seolah menyetujui tanpa kata. Besoknya, dengan bantuan tetangga, Maya mendaftar sebagai TKW ke Afrika, negara yang bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Ghana. Perjalanan ke Afrika seperti mimpi buruk dan mimpi indah dalam satu waktu. Pesawat yang membawa Maya mendarat di Bandara Internasional Kotoka. Panasnya udara menyambut wajahnya yang lelah. Ia dijemput oleh agen penyalur dan dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran Accra, ibu kota Ghana. Rumah itu milik seorang pria asing bernama Mr. Kamau, pengusaha tambang emas yang terkenal di wilayah itu. Namun Maya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Maya mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya ia ketakutan. Tubuh Mr. Kamau tinggi besar, kulitnya hitam legam, suaranya dalam dan berat. Tapi yang mengejutkan Maya, pria itu tidak memperlakukannya seperti budak. Setiap pagi Maya disambut dengan sapaan ramah, diberi makanan yang layak, bahkan ia diberi kamar sendiri yang luas. Maya tak habis pikir, apakah ini cuma sementara? Hari-hari berlalu, Maya mulai mengenal suasana rumah, mulai nyaman meski kadang rindu kampung halaman. Suatu hari, Mr. Kamau memanggil Maya ke ruang kerja. "Ikut saya ke tambang," katanya tegas. Maya menurut meski hatinya gemetar. Mereka naik mobil mewah menembus padang gersang. Lalu sampailah di sebuah lokasi luas dengan ratusan pekerja dan alat berat. Di sanalah Maya melihatnya. Tambang emas. Kilauan batu berwarna kuning dan bau tanah yang menguar dari perut bumi. Mr. Kamau berkata, "Ini sumber penghasilan saya. Saya ingin kau tahu, karena kau berbeda dari yang lain." Maya tidak mengerti, tapi sejak hari itu, ia sering diajak ke tambang. Ia melihat cara Mr. Kamau memperlakukan pekerjanya, tidak seperti bos-bos kejam yang ia dengar dari kisah TKW lain. Mr. Kamau bahkan sering berbicara padanya tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang dulu juga seorang pembantu rumah tangga. Maya mulai melihat sisi lain dari pria itu. Seseorang yang kesepian, haus akan kasih sayang tulus. Di balik semua itu, Maya tak tahu bahwa banyak mata memandangnya dengan benci. Supir rumah yang sudah lama bekerja di sana merasa terganggu dengan kedekatan Maya dan majikan. Teman sesama TKW yang tinggal di rumah sebelah mulai menyebar gosip. "Dia pasti punya hubungan gelap dengan majikannya," bisik mereka. Namun Maya tetap diam. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan membawa adiknya keluar dari kemiskinan. Tapi hatinya mulai goyah. Setiap Mr. Kamau menatapnya, Maya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menolak mengakuinya, tapi dirinya tahu ia sedang jatuh cinta. Malam itu, Maya berdiri di balkon rumah, memandangi langit Afrika yang bertabur bintang. Angin berembus pelan, membawa suara lembut dari kejauhan. Lalu langkah kaki mendekat. Mr. Kamau berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian santai. "Apa kau bahagia di sini, Maya?" tanyanya. Maya menoleh perlahan.
Saya hanya ingin bekerja, Tuan. Mr. Kamau menatap matanya dalam, lalu tersenyum tipis. Kalau suatu hari aku meminta sesuatu lebih dari itu, akankah kau mau mendengarkannya? Maya terdiam. Di hatinya, badai mulai bergemuruh. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Mr. Kamau menatap matanya dalam, lalu tersenyum tipis. Kalau suatu hari aku meminta sesuatu lebih dari itu, akankah kau mau mendengarkannya? Maya terdiam. Di hatinya, badai mulai bergemuruh. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Sejak malam itu di balkon, kehidupan Maya berubah perlahan. Setiap hari, Mr. Kamau semakin sering melibatkannya dalam kegiatan rumah dan bisnis. Maya bukan lagi sekadar rumah tangga. Ia mulai dipercaya mengelola beberapa urusan pribadi sang majikan. Tapi perubahan itu membawa kecemburuan dan konflik yang tak terhindarkan. Supir rumah, Abedi, mulai menunjukkan sikap kasar. Berkali-kali ia mencoba menggoda Maya, kadang dengan kata-kata manis, kadang dengan ancaman terselubung. Kau pikir dia serius padamu? Kau cuma mainan barunya. Percayalah, nanti kau akan dibuang. Maya tak menanggapi, tapi hatinya mulai dipenuhi keraguan. Apalagi saat teman sesama TKW yang dulu dekat dengannya mulai menjauh dan menyebarkan fitnah. Maya itu murahan, kata mereka di grup WhatsApp TKW Ghana. Mau-maunya dia sama bos Afrika demi emas. Namun di tengah badai fitnah itu, Maya tetap menjalankan tugasnya. Sampai suatu hari, tambang emas yang dikelola Mr. Kamau mengalami kerusuhan. Sekelompok penambang ilegal yang bersenjata menyerbu kawasan tambang. Para pekerja panik. Suara tembakan terdengar di kejauhan. Maya yang kebetulan sedang mengantar makanan ke anak Mr. Kamau, seorang bocah berusia 6 tahun bernama Kojo, terjebak dalam kekacauan. Tanpa pikir panjang, Maya menggendong Kojo dan berlari menyelinap lewat lorong belakang. Satu peluru sempat menghantam dinding di dekatnya. Napasnya terengah, peluh bercucuran, tapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, anak ini harus selamat. Mereka akhirnya berhasil mencapai pondok penjaga, dan dari sanalah Maya meminta bantuan lewat radio. Ketika situasi sudah terkendali dan pasukan keamanan berhasil mengusir para penyerang, Mr. Kamau tiba di lokasi. Ia menemukan Maya bersimpu di tanah, memeluk Kojo yang menangis. Dengan mata berkaca, Mr. Kamau mendekat dan tanpa banyak kata, ia memeluk Maya erat. Hari itu menjadi titik balik. Beberapa minggu kemudian, Mr. Kamau membawa Maya ke tempat yang belum pernah ia kunjungi. Bagian terdalam tambang emas. Di sana, mereka berdiri di depan gua yang berkilau. Dindingnya dipenuhi butiran emas murni. Ini tempat paling sakral bagiku, kata Mr. Kamau. Dan aku hanya akan menunjukkan tempat ini kepada orang yang benar-benar aku percaya. Maya terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi yang terjadi selanjutnya jauh di luar bayangannya. Di hadapan para pekerja dan keluarga terdekatnya, Mr. Kamau berlutut di hadapan Maya. Ia mengeluarkan sebuah kalung yang terbuat dari emas tambang, berhiaskan batu safir langka. Maya, kau bukan hanya menyelamatkan anakku, kau menyelamatkan hatiku. Aku ingin kau jadi istriku, dan mahar yang kuberikan bukanlah sekedar emas biasa. Seorang pria tua membawa timbangan besar dari kayu jati. Di sampingnya, terlihat tumpukan emas batangan yang belum dihitung. Mr. Kamau berkata lantang, "Aku memberikan mahar sebanyak berat tubuh Maya, dan lebih." Para pekerja bertepuk tangan. Video momen itu direkam oleh salah satu petugas tambang, dan dengan cepat tersebar di media sosial lokal. Kabar itu sampai ke Indonesia. Di desa Rejosari, keluarga Maya tidak percaya. Mereka menangis haru saat melihat berita online yang menunjukkan putri mereka mengenakan gaun biru, berdiri di antara gunungan emas
dilamar oleh seorang pria Afrika yang gagah dan kaya. Tanpa ragu, Mr. Kamau mengirimkan tiket pesawat untuk ayah Maya, adiknya, dan beberapa tetangga. Mereka semua diterbangkan ke Ghana, dijamu di Hotel Bintang 5, disambut dengan tradisi kehormatan suku Ashanti yang sakral. Ayah Maya yang sebelumnya hanya bisa terbaring, kini menangis di kursi roda sambil memeluk putrinya. Saya tidak menyangka, anak saya yang dulu cuma tukang cuci piring, kini jadi ratu tambang emas, ucap sang ayah dengan suara gemetar. Namun di balik kemegahan itu, Maya masih dihantui satu ketakutan. Apakah semua ini sungguhan? Apakah cinta itu tulus? Apakah ia pantas mendampingi pria sebesar Mr. Kamau? Di dalam kamar hotel, ia memandangi pantulan dirinya di cermin. Aku cuma gadis desa. Apa aku bisa menjalani semua ini? Tiba-tiba pintu diketuk. Mr. Kamau masuk perlahan, membawa satu guluman kertas. Ini surat tanah atas nama ayahmu di desa. Sekolah, rumah sakit kecil, dan lapangan pekerjaan untuk warga desa akan segera dibangun. Ia lalu menatap Maya, penuh harap. Aku tidak mencintai statusmu. Aku mencintai hatimu. Maya menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Cinta sejati itu nyata. Dan kadang, datang dari tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari yang dinanti tiba. Langit Accra dipenuhi cahaya pagi yang hangat saat iring-iringan mobil mewah melaju perlahan menuju sebuah taman luas di kaki Bukit Tambang Emas. Tempat itu telah dihias dengan perpaduan adat Jawa dan budaya suku Ashanti. Payung besar berwarna emas dan merah, bunga melati dari Indonesia, serta ukiran topeng kayu Ghana yang berdiri gagah di pintu masuk. Musik gamelan berpadu dengan tabuhan drum Afrika menciptakan suasana unik, mistis, dan sakral. Maya melangkah dengan anggun dalam balutan kebaya putih berhias benang emas. Di sisi lain, Mr. Kamau mengenakan jubah adat Ashanti dengan corak emas dan merah darah. Saat keduanya berdiri di pelaminan yang menghadap ke arah tambang emas, ratusan tamu dari berbagai negara menyaksikan dengan takjub. Prosesi pernikahan dimulai. Para tetua adat Ghana dan tokoh agama dari Indonesia memimpin upacara dua budaya. Tapi yang membuat semua tamu terdiam adalah saat Mr. Kamau mengangkat segenggam tanah dari tambang, mencampurnya dengan setetes kembang 7 rupa dari desa Maya, lalu menyerahkannya kepada Maya di hadapan semua orang. Tanahmu dan tanahku kini bersatu. Hidupku dan hidupmu akan tumbuh dari tempat yang sama, ucap Mr. Kamau dengan suara mantap. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera-kamera media lokal dan internasional merekam setiap momen. Video pernikahan itu dalam waktu singkat menjadi viral. Judul-judul seperti TKW Indonesia menikah dengan Raja Tambang Emas Ghana membanjiri internet. Warganet heboh. Ada yang terharu, ada yang iri, tapi semua sepakat. Ini bukan kisah biasa. Setelah pernikahan, Maya resmi menjadinya Maya Kamau. Tapi ia tidak berubah. Maya tetap bangun pagi, tetap menyapa para pekerja tambang, dan tetap mencuci piringnya sendiri. Mr. Kamau sering berkata kepada rekan bisnisnya, "Dia bukan istri yang kutemukan. Dia cahaya yang membimbingku keluar dari kegelapan emas." Beberapa bulan kemudian, Maya mengajak Mr. Kamau pulang ke Indonesia. Desa Rejosari gempar. Jalanan desa dipenuhi bendera, karpet merah digelar dari mulut jalan sampai depan rumah keluarga Maya yang kini telah dibangun megah bertingkat 3. Bukan hanya rumah, Maya dan suaminya membangun klinik gratis, sekolah PAUD, dan mendanai beasiswa untuk anak-anak desa. Warga yang dulu mencibir Maya kini menyambutnya bak ratu. Maya tidak marah, tidak mengungkit masa lalu.
Ia justru membagikan bingkisan untuk semua keluarga miskin di kampungnya. Saya pernah lapar, saya tahu rasanya. Tidak akan saya biarkan anak-anak desa ini merasakan itu lagi, ucapnya di hadapan ratusan warga. Di tahun berikutnya, Maya dan Mr. Kamau meluncurkan program emas untuk pendidikan, beasiswa internasional bagi anak-anak dari desa di Asia dan Afrika. Mereka juga membangun lembaga pelatihan kerja bagi calon TKW agar lebih terlindungi dan bermartabat. Kisah Maya dan Mr. Kamau menjadi inspirasi global. Mereka diundang ke berbagai acara televisi di Afrika, Asia, bahkan Eropa. Di satu wawancara, Maya ditanya, "Apa yang membuatmu bertahan dan berhasil?" Ia tersenyum pelan, lalu berkata, "Saya tidak pernah mengejar emas. Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga saya. Tapi ternyata, Tuhan menyimpan tambang cinta dan rejeki yang lebih besar dari yang pernah saya bayangkan." Cerita ini ditutup dengan pemandangan matahari senja yang menyinari tambang emas. Maya duduk di atas bukit, ditemani anaknya yang masih kecil, memandang hamparan luas penuh harapan. Mr. Kamau datang dari belakang, menggenggam tangannya erat. "Dulu kau datang ke sini sebagai pembantu," katanya. "Tapi hari ini, kau adalah ratu dari semua yang kulindungi." Dan Maya, dengan mata berkaca-kaca membalas, "Dan kau adalah tambang emas hatiku yang tak akan pernah habis." Tamat.